Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi dan pembahasan kita pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPA. Minggu lalu kita bicara tentang guru inovatif dan pembelajaran inovatif ya. Sehingga pada pertemuan sebelumnya kita lebih fokus pada bagaimana proses pembelajaran inovatif dan apa saja yang harus disiapkan oleh guru untuk menghadirkan pembelajaran inovatif tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian lain dalam proses pembelajaran, yaitu mengenai media pembelajaran. Jadi kita akan melihat bagaimana inovasi dari media pembelajaran, khususnya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai media pembelajaran berbasis teknologi atau berbasis digital. Oke, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa media pembelajaran ini sangat banyak sekali, dari mulai yang sifatnya digital sampai yang cetak ataupun yang biasa digunakan dalam keseharian. Nah, media pembelajaran ini secara umum sebenarnya berperan sebagai penghubung ya antara materi, guru, dan peserta didik. Jadi media ini akan membantu misalnya guru ketika menyampaikan materi sehingga akan lebih mudah dipahami. Oke. Nah, kita akan lihat satu persatu. Di sini saya akan menampilkan 4 jenis media pembelajaran berbasis teknologi atau digital yang nanti bisa dipelajari, bisa diakses di link yang sudah saya tampilkan. Oke, yang pertama adalah media pembelajaran audio. Oke, ini ya. Jadi media pembelajaran audio merupakan sarana untuk menyampaikan materi dari guru kepada siswa dalam bentuk audio saja, dalam bentuk suara. Jadi guru melakukan perekaman suara menggunakan aplikasi tertentu. Bisa kalian nanti cek namanya Anchor ya, atau ditulisnya Anchor. Nah, di sana bisa menjadi sarana untuk kita menjadi pengisi suara, sehingga apa yang ingin kita sampaikan itu bisa didengarkan oleh peserta didik kita. Atau istilah lainnya yang sering kita dengar sekarang adalah podcast ya. Jadi media pembelajaran berbasis audio ini hanya suara saja yang bisa didapat oleh siswa. Siswa bisa mendengarkan, kemudian memahami apa yang disampaikan oleh guru. Nah, rekan-rekan mahasiswa nanti bisa mengklik link ini sehingga bisa mendengarkan contoh dari podcast untuk media pembelajaran IPA. Oke, jadi yang pertama ini media pembelajaran audio yang sifatnya hanya menyampaikan informasi dalam bentuk suara saja. Kemudian selanjutnya, selain dalam bentuk audio, sekarang juga banyak menggunakan media pembelajaran dalam bentuk audio visual. Jadi selain suara yang didengarkan oleh peserta didik kita, siswa pun bisa menyimak melihat tayangan visual yang dihadirkan dalam video pembelajaran tersebut. Jadi di sini siswa tidak hanya mendengar tapi melihat, menyimak, mengamati apa yang ada pada tayangan videonya. Nah, ini saya rasa sudah banyak sekali di YouTube. Jadi Anda sekalian, rekan-rekan sekalian tinggal searching saja materinya apa, kelas berapa, nah itu akan muncul. Oke, nah ini yang sifatnya audio visual. Nah, selanjutnya selain ada yang berbentuk audio visual, ada juga yang dinamakan media pembelajaran interaktif. Oke, nah pada media pembelajaran interaktif ini memang secara tayangan itu lebih banyak didominasi oleh flash ya. Jadi nanti ada tombol navigasi yang bisa diklik. Nah, ini akan sifatnya merespon ya. Jadi ketika kita mengklik ini maka apa yang terjadi? Ketika kita mengklik ini apa yang terjadi? Ketika kita ingin merubah sesuatu, misalnya ini konstanta pegas kita ubah, maka itu akan merubah apa yang ditampilkan di sini. Jadi sifatnya ini lebih interaktif. Oke, nah ini juga kalian bisa melihatnya di link ini. Ini salah satu contoh saja. Kalau mau lebih banyak, Anda sekalian bisa masuk ke websitenya Pet Colorado. Di sana sangat banyak sekali materi-materi ataupun multimedia pembelajaran interaktif untuk materi IPA. Oke.
Jadi ini yang ketiga ya, multimedia pembelajaran interaktif. Kemudian selanjutnya ada juga yang dinamakan virtual laboratory. Nah, secara konsep sebenarnya ini termasuk multimedia pembelajaran interaktif. Nah, lebih spesifik untuk virtual laboratory ini merupakan percobaan di dunia maya. Jadi kalau misalnya biasanya percobaan itu dilakukan di lab, nah sekarang labnya adalah lab maya berbasis digital gitu ya. Jadi misalnya di sini proses fotosintesis, nah dilakukan dengan menggunakan virtual lab. Jadi apapun aktivitas yang biasa dilakukan dalam percobaan fotosintesis di lab itu bisa kita pindahkan ke media ini yang dinamakan virtual lab. Misalnya kita mau istilahnya men-setting mengenai variabel terikatnya apa, variabel terkontrolnya apa, itu bisa dilakukan di sini. Begitupun ketika kita misalnya mau men-set alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran atau dalam praktikum, ini bisa kita lakukan. Oke, jadi itu virtual laboratory. Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa mengakses di sini untuk contohnya. Oke, jadi itu 4 contoh mengenai media pembelajaran berbasis digital yang tentu saja ini harus terus kita kembangkan sehingga dihasilkan media-media pembelajaran yang inovatif. Apalagi di masa pandemi, saya rasa untuk pengembangan media pembelajaran digital ini sangat diperlukan ya. Dari mulai misalnya tadi podcast, supaya tidak jenuh melihat tayangan misalnya laptop, maka kita sekali-kali bisa mengirimkan podcast gitu ya, suara saja mengenai materi yang kita pelajari. Atau ini tayangan video pembelajaran dalam bentuk audio visual, ada yang didengarnya, ada yang dilihatnya, ini juga bisa menjadi alternatif. Atau multimedia pembelajaran interaktif ini memang dalam penyiapannya kita perlu usaha, perlu waktu ya. Tapi tadi kita bisa mengakses di PET Colorado, di sana sangat banyak sekali materinya. Dan terakhir adalah virtual laboratory. Jadi ini untuk mengatasi praktikum-praktikum yang tidak bisa kita lakukan secara langsung, nah kita buat virtual laboratorinya. Oke, jadi video kali ini atau penjelasan kali ini hanya stimulus saja untuk nanti teman-teman mahasiswa lebih banyak mengeksplor lagi mengenai 4 hal ini saja. Saya coba batasi hanya 4 saja. Jadi nanti teman-teman mahasiswa silakan melakukan eksplorasi mulai dari di sini misalnya jenis media pembelajarannya apa. Tadi misalnya podcast. Nah, kira-kira karakteristiknya itu seperti apa podcast itu? Selain tadi saya menyebutkan podcast itu hanya bentuk audio saja yang diterima oleh siswa. Nah, kira-kira kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Itu silakan nanti dilakukan analisis ya. Kemudian yang kedua tadi misalnya media pembelajaran audio visual berupa video yang diupload di YouTube. Karakteristiknya seperti apa? Kelebihan kekurangannya seperti apa? Sama halnya dengan yang lainnya, yang 2 lagi yaitu MMI, multimedia pembelajaran interaktif, dan virtual laboratory. Oke, jadi materi ini hanya pengantar saja. Kita akan lebih banyak mengeksplor di karakteristik, kelebihan dan kekurangan. Jadi mudah-mudahan melalui aktivitas perkuliahan seperti ini tidak hanya satu arah saya menyampaikan terus memberikan informasi mengenai materinya, tapi rekan-rekan mahasiswa pun bisa mengeksplor secara bebas dari berbagai sumber, mau dari jurnal, mau dari artikel, mau dari buku mengenai media-media pembelajaran berbasis digital. Sehingga diharapkan setelah melakukan analisis, setelah melakukan proses studi literatur itu akan tergambar, akan terbayang inovasi seperti apa yang hendak dilakukan dalam media ini, yang tentu saja disesuaikan dengan karakteristik siswa, kondisi lingkungan belajar ataupun kondisi secara umum. Seperti sekarang pandemi PJJ, apa yang harus ditonjolkan dalam media pembelajarannya. Oke, mungkin itu saja. Ini hanya stimulus. Silakan lebih banyak mengeksplor secara mandiri supaya nanti akan lebih menghayati apa yang menjadi pembahasan kita. Oke, terima kasih. Setelah menyimak, saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.